kami berfokus pada produk burger. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Gladys Notiviani sebagai moderator. Saya Sri Ramadhani sebagai pemateri pertama. Saya Agasta Marianti sebagai pemateri kedua. Saya Farah Azima sebagai pemateri ketiga. Saya Umi pemateri keempat. Baik, sebelum masuk ke materinya, saya akan mendeskripsikan produk kami. Burger adalah hidangan berkalori yang terdiri dari sepotong daging cincang, biasanya daging sapi yang dipanggang atau digoreng. Kemudian ditempatkan di dalam sepotong roti bulat yang disebut bun. Nama produk kami yaitu Patty. Burger ini menghadirkan Nama produk kami yaitu Patty. Burger ini menghadirkan pengalaman makan yang menggoda dengan kombinasi sempurna dan bisa cincang dan diletakkan di antara lakukan yang lembut. Daging cincang juicy dan pedas rasa dipadukan dengan bumbu khusus yang memberikan cita rasa unik. Roti bun yang digunakan lembut namun tetap kokoh, memberikan ideal untuk daging. Permukaan atas bun mungkin sedikit garing, ditambah dimensi rasa yang menyenangkan. Selain daging, burger ini dilengkapi dengan jenis nasi seperti daun selada segar, irisan tomat merah matang, dan potongan bawang merah yang memberikan kesegaran dan tekstur yang beragam. Diberi sentuhan saus spesial yang membaur dengan sempurna, menambahkan sentuhan rasa yang lezat. Saus ini mungkin mencampur campuran mayonnaise, saus tomat, dan bumbu rahasia. Pilihan tambahan seperti keju lele. Burger ini bukan hanya hidangan yang memuaskan keinginan untuk cita rasa klasik, tapi juga merupakan perpaduan harmonis antara rasa, tekstur, dan burger ini bukan hanya hidangan yang memuaskan keinginan untuk cita rasa klasik, tetapi juga merupakan perpaduan harmonis antara rasa, tekstur, dan presentasi yang nikmat. Kemudian, untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh pemateri pertama. Baik, saya akan melanjutkan materi. Tujuan proyek desain. Proyek pengurangan penggunaan styrofoam bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan polusi plastik. Ini melibatkan penggantian styrofoam dengan bahan ramah lingkungan atau alternatif yang dapat didaur ulang. Pendekatan ini mendorong kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan. Proyek pengurangan penggunaan styrofoam bertujuan untuk merespon keprihatinan atas dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh penggunaan berlebihan bahan ini. Pendekatan ini melibatkan pemahaman pemakaian dengan fokus pada identifikasi titik-titik kritis yang dapat dioptimalkan. Penelitian dan analisis proyek dimulai dengan penelitian menyeluruh tentang produksi styrofoam, komposisi bahan, dan dampak terhadap lingkungan. Analisis ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana zat kimia dalam styrofoam dapat merusak ekosistem dan menyebabkan masalah kesehatan. Edukasi untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat adalah kunci untuk keberhasilan proyek ini. Tim proyek merancang kampanye edukasi untuk menginformasikan masyarakat tentang bahaya styrofoam dan mendorong pemahaman akan alternatif yang lebih berkelanjutan. Proyek ini bukan hanya tentang mengganti styrofoam dengan alternatif ramah lingkungan, tapi juga menciptakan perubahan budaya dan kesadaran masyarakat, serta mendukung inovasi berkelanjutan di tingkat industri. Baik, saya Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh
Ketika styrofoam diisi dengan makanan atau minuman panas, benzoat akan keluar dan membawa bersama makanan dan minuman tersebut. Makanya mulai sekarang beralihlah ke kemasan yang food grade. Akibat yang ditimbulkan dari zat ini adalah kerusakan sumsum tulang belakang, gangguan fungsi kelenjar tiroid, dan mengganggu sistem produksi sel darah merah sehingga menyebabkan anemia. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga. Baik, saya akan memaparkan mengenai analisis masalah. Penggunaan styrofoam menimbulkan beberapa masalah lingkungan dan kesehatan yang perlu dianalisis, yaitu ketidakramahan lingkungan karena styrofoam tidak mudah terurai dan sulit untuk didaur ulang. Limbah styrofoam dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kehidupan laut. Polusi udara dan air akibat proses produksi styrofoam dapat menciptakan polusi udara dan air. Zat kimia yang digunakan dalam pembuatan styrofoam dapat mencemari udara di sekitarnya. Styrofoam mengandung bahaya kimia seperti stirena yang dapat bercampur dengan makanan atau minuman yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Ketergantungan pada styrofoam sebagai kemasan menciptakan limbah plastik yang sulit dibatasi. Mengingat waktu dekomposisi yang lama, dampak ekosistem laut akibat styrofoam dapat memasuki lingkungan laut dan merusak ekosistem yang membahayakan kehidupan laut melalui polusi plastik. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh materi 4 atau Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai selanjutnya pemetaan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan box makanan berbahan duplex melibatkan beberapa pertimbangan. Di antaranya keamanan makanan. Masyarakat membutuhkan kemasan yang aman untuk makanan. Box makanan berbahan duplex harus memastikan tidak mengandung bahan berbahaya yang dapat berpindah ke makanan. Selanjutnya, fungsionalitas. Kemasan harus memenuhi kebutuhan fungsional seperti kekuatan struktural yang memadai, tahan terhadap lembab, dan kemampuan untuk menjaga kualitas makanan. Selanjutnya, kesesuaian dan pola. Kesadaran lingkungan masyarakat juga memainkan peran penting. Box makanan berbahan duplex yang dapat didaur ulang atau ramah lingkungan mungkin lebih diminati. Dan yang terakhir, desain dan presentasi. Estetika dan desain kemasan turut mempengaruhi preferensi masyarakat. Box makanan yang menarik dan mudah disesuaikan dengan berbagai merek dan budaya restoran dapat lebih diminati. Selanjutnya, hasil desain mockup yang telah kami buat. Kami membuat desain mockup dengan bahan yang lebih ramah lingkungan sehingga mengurangi pencemaran lingkungan dikarenakan bahannya yang mudah terurai karena terbuat dari kertas sebagai kemasan. Kemasan untuk salah satu makanan cepat saji yaitu burger. Berikut merupakan tampilan desainnya. Saya serahkan kepada